1月21日木曜日です。ライバルが手を結ぶ日です。ライバル手を結び。Hari rival itu hari berjabatan tangan dengan musuh. Ya, rival, saingan. Hari berjabatan tangan dengan saingan. Ya, selamat pagi, ketemu lagi dengan Yungsan. Hari ini minus 1 derajat di luar. Cuacanya cerah. Hari ini saya akan berangkat kerja lagi. Saya berangkat jam 7 lebih 1 menit. Agak terlambat sedikit dari biasanya, tapi tidak apa-apa. Kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat SIM, karena setiap hari saya pakai kendaraan. Sudah tentu saya punya SIM, surat izin mengemudi ya, dan di Jepang ini mempunyai SIM itu sudah keharusan ya, di mana-mana surat izin mengemudi itu. Untuk mengendarai kendaraan itu harus punya surat izin mengemudi ya. Ya, caranya mendapatkan SIM di Jepang ada 2 alternatif, 2 cara, yaitu pertama pergi ke sekolah mengemudi atau Kyusujo, atau langsung ke tempat pembuatan SIM atau yang namanya Menkyo Center atau pusat SIM ya, pusat SIM. Bedanya di antara kedua cara ini adalah, kalau pergi ke sekolah mengemudi, biayanya cukup mahal dan memang tidak begitu sulit, karena kita diajarkan mulai dari tidak bisa menyetir, terus kita diajarkan untuk bisa menyetir, diajarkan tentang ujian, cara-cara pokoknya kita diajarkan ya cara menyetir. Biasanya memakan waktu 3 bulan ya, 3 bulan, tapi tidak setiap hari, dihitung per jam itu. Setiap kehadiran 2 jam dan harus mencapai, kalau tidak salah, 45 jam atau berapa itu ya, karena saya tidak pernah ke sekolah menyetir karena terlalu mahal biayanya. Itu sekarang untuk biaya sekolah 300.000 yen. Terus biasanya untuk yang otomatik itu 250 ya. Ya, seperti di tempat lain ada tingkatan-tingkatannya. Di sekolah itu kita diajarkan ya semuanya, dan sudah pasti kita dapat SIM, tapi harus tetap ke sekali atau ke tempat pembuatan SIM atau Menkyo Center untuk melakukan sejenis ujian juga, ujian mengemudi. Antara lulus dan tidaknya ya terjadinya ujian itu ya. Sedangkan kalau ke Menkyo Center biayanya sangat murah dan mungkin agak gimana ya, agak sulit ya, merasa sulit. Tapi kalau dibanding-bandingkan, memang lebih baik kalau biayanya ingin murah dan kita memang mau berusaha, itu bisa saja datang ke Menkyo Center. Karena saya biasanya ke Menkyo Center nggak mau ke sekolah mengemudi karena biayanya cukup mahal ya. Saya memilih untuk ke Menkyo Centernya. Walaupun beberapa kali saya gagal, tapi saya terus mencoba, tetap saja biayanya jatuhnya lebih murah ya. Itu bedanya antara Menkyo Center dan Kyusujo
atau akan menjelaskan tentang ke pusat pembuatan SIM ya. Pertama-tama kita datang sana dan memang biasanya harus buat janji atau mendaftar istilahnya. Hari apa kita bisa ikut tes dan bisa mendapatkan informasi lengkap juga pada hari pertama kita datang itu. Dan pada hari pertama kita datang itu tidak bisa kita ikut langsung tes atau apa itu. Kita hanya bisa membuat janji atau kapan kita bisa dan mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan. Seperti kebetulan saya punya ini suratnya, seperti surat ini. SIM kita ditempel, di fotokopi di sana, langsung kita dapat seperti ini. Dan kita memang ada ditulis juga hari apa kita bisa datang di situ. Terus ya, dan masing-masing ada loketnya juga. Kita membuat janji biasanya hari kedua ya, hari kedua setelah, bukan hari, biasanya tidak langsung besoknya, beberapa hari setelah itu baru kita datang ke Menkyo Center. Ya, sudah pasti kita harus mengantri lagi, membutuhkan mungkin 1 hari atau setengah hari ya untuk bisa itu mengantri. Terus pas kita datang ke sana, mengantrinya itu membeli itu Sun Yuin C namanya, sejenis perangko yang harus kita tempel sesuai harga SIM yang kita butuhkan untuk mengikuti ujian. Biasanya kalau kendaraan biasa itu ada, kalau langsung ke sana itu ada ujian tulisnya, itu Hakuten atau 100 soal untuk kendaraan biasa ya, kendaraan biasa. Kita minimal harus bisa menjawab 80 soal ya, dari 100 itu. Dan untuk teman-teman yang tidak bisa berbahasa Jepang, bisa memilih bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kayaknya belum ada. Itu kalau yang belum mempunyai SIM di Indonesia. Tapi kalau yang sudah punya SIM Indonesia, sudah punya SIM di Indonesia, itu bisa ditranslate ke bahasa Jepang. Itu bisa minta tolong ke translatornya yang mungkin bisa dibuat di Kedutaan Besar Indonesia, mendapatkan stempel bahwa SIM ini telah alih bahasa ke bahasa Jepang dan disetujui oleh Kedutaan Besar Indonesia kalau tidak salah ya. Tapi kalau SIM internasional itu nggak bisa, karena SIM internasional Indonesia tidak berlaku di Jepang. Karena waktu itu saya juga sudah membuatnya di Indonesia tapi tidak berlaku. Terus setelah SIM itu di alih bahasa ke bahasa Jepang ya, fotokopi atau dibawa ke sana beserta sudah barang tentu paspor sama KTP Jepang kalau ada. Biasanya untuk buat SIM ini tidak harus tinggal lama, karena bisa saja SIM-nya untuk jalan-jalan di Jepang dengan kendaraan, atau bisa saja membuat SIM ini dengan ada persyaratan tertentu. Itu untuk di Kyushujo ya. Biasanya untuk yang punya SIM Indonesia, SIM dari negara sendiri atau Indonesia, itu setelah ditranslate lebih gampang dia, lebih gampang. Tapi saya tidak pernah, karena SIM saya dulu pernah ditolak, dinyatakan palsu. Jadinya saya mulai dari bawah, dari nol, ikut biasa kayak orang Jepang. Waktu itu ya SIM saya itu dinyatakan palsu dan harus minta surat keterangan dari Indonesia bahwa SIM saya ini asli gitu ya. Tapi saya tidak melakukannya karena saya
saya ingin mencoba juga bagaimana caranya orang Jepang mendapatkan SIM secara ini. Memang agak sulit, tapi saya menikmatinya sehingga saya sekarang punya SIM sudah ya sekitar 9 tahun ya saya punya SIM. Bahkan saya punya SIM sepeda motor, semuanya saya ini coba ambil di Menkyo Center. Ternyata setelah kita coba dan tahu itu terasa gampang ya, dan senang kita itu. Dan oh ya, ada yang bertanya cara membuat SIM yang 50 cc, karena di Jepang ini setiap kendaraan itu ada tingkatannya, ada SIM-nya itu memang satu, tidak kayak di tempat lain ada berapa lembar gitu ya, tapi satu, di belakangnya ditulis apa di SIM itu, di belakangnya ditulis ntar nih saya tunjukin SIM Jepang ya, atau DDI. Lihat di sini ada nih. Ini contoh SIM di Jepang ya. Apa yang boleh kita kendarai SIM-nya, misalnya istilahnya mobil biasa otomatis, terus mobil truk atau Cugata, atau sepeda motor juga ada tingkatannya, biasa, ada Cugata, ada Ogata, ada. Tapi biasanya kalau kita ambil SIM kendaraan mobil itu sudah include, termasuk bisa mengendarai sepeda motor hingga 110 cc. Itu namanya biasa, SIM biasa motor. Terus sepeda motor yang dari sampai 400 cc itu namanya juga tak pertengahan, itu juga ada SIM-nya beda. Terus yang 400 cc ke atas itu namanya Ogata atau sepeda motor moge ya, motor besar. Itu SIM-nya juga berbeda, artinya pengambilannya SIM-nya sama tapi harus melakukan ujian atau tes untuk mendapatkannya lagi. Ya, kembali ke kendaraan roda 2 yang hanya ingin mengambil 50 cc, itu bisa langsung ke Menkyo Center itu, tapi tidak perlu ada yuyaku istilahnya atau janji, langsung saja datang dengan membawa Gaikoku Jinto Rukuso, itu artinya KTP Jepang atau paspor Jepang, Indonesia ya, kalau orang Indonesia pasportnya, langsung bisa datang ke sana untuk melakukan ujian tulis ya. Ujian tulis, ada ujian tulisnya ya, sudah barang tentu dengan membeli itu yang apa namanya Sunyu NC itu ya sejenis perangko, harus dibeli, mungkin ya 2000 mungkin ya, itu 2000 yen harganya untuk Sunyu NC-nya. Untuk sepeda motor 50 cc itu bisa melakukan ujian tulis dan tanpa tanpa appointment, langsung saja datang sana, langsung ujian tulis. Terus kalau lulus ujian tulis bisa langsung ujian mengendarai sepeda motor 50 cc. Dan berapa orang saya tanya memang tidak sulit itu untuk tapi orang Jepang ya, tidak sulit katanya, cepat dapatnya. Tapi saya tidak tahu kalau orang Indonesia. Tapi biasanya ketika kita sedang ujian tulis itu, kita bisa bertanya, mesti minta tolong dibacakan ya, dibacakan soalnya oleh pengawas di sana. Bisa minta tolong itu untuk dibacakan soalnya, dan ya akan dipermudah dalam hal ini untuk mengambil SIM 50 cc itu. Jangan khawatir, jangan takut ya untuk mencoba, karena kalau tidak mencoba kita tidak tahu. Ya yang namanya gagal itu biasa. Gagal itu kayak
dari kegagalan itulah kita belajar untuk berhasil itu ya. Saya itu untuk membuat SIM itu sudah berapa kali gagal, tetapi kalau saya bandingkan jauh lebih murah jatuhnya ketimbang daripada kita ke tempat sekolah atau Kyusujo. Dan kalau ada ujian seperti itu memotivasi kita untuk terus belajar supaya rasa ingin tahu kita. Kalau memang niat untuk ngambil itu ya, mengambil SIM untuk mendapatkan sesuatu itu, apabila kita gagal itu kita akan punya kemauan untuk mencoba lagi. Dan jangan takut gagal. Memang tidak bisa langsung, memang agak sulit mungkin untuk orang Indonesia untuk bisa mendapatkan SIM, tapi bukan berarti tidak mungkin. Itu cobalah dan coba. Saya juga begitu, tidak mau menyerah. Kalau saya gagal saya coba lagi, karena tidak ada salahnya mencoba ya. Begitu. Selanjutnya kita lihat videonya ya. Semoga bermanfaat. Oh, kita harus mengantri untuk bisa. Ah, dariですか。じゃあ入り口、右側の入り口。はい。それではですね、18名の方、これからお話しください。はい、じゃあ消毒していただいてありがとうございます。はい、どうしました。はい、今日はあっちね、はい、どうぞ。あ、すみません。Kita akan membeli Sun Yun Si, tempat membeli kayak perangko. Tempat membelinya di sini. SK pembelian tiket untuk masing-masing ujian itu bisa berbeda. Untuk membuat SIM di Menkyo Center atau pusat pembuatan SIM, kita harus membeli ini. Namanya Sun Yun Si, sejenis perangko yang masing-masing harganya berbeda dan akan kita tempelkan di lembar. Kita harus menempelnya di sini, di bagian ini. Setelah mengisi formulir dan menempel foto, kita harus mengantri di sini. Ya, tadi saya sudah menyelesaikan beberapa administrasi untuk bisa ikut tes. Di Menkyo Center. Inilah Menkyo Center Chiba ya, kayak Makuhari. Posisinya di Makuhari. Untuk orang yang berdomisili di Chiba, Menkyo Centernya ya di Makuhari. Setelah kita melakukan pengisian administrasi, kita akan menunggu waktu untuk melakukan ujian menyetir. Oke. Ini adalah ruangan tunggu untuk peserta yang mau ikut ujian mendapatkan surat izin mengemudi menyetir. Dan di sini banyak ditempel kos jalur yang akan dilalui.
pada saat ujian menyetir, dan keterangan-keterangan berbahasa Inggris, Cina, dan sudah tentu berbahasa Jepang. Untuk ujian menyetir biasanya course-nya berganti-ganti setiap kali. Itu course-nya dibagi 3, yaitu course 1, course 2, course 3. Dan untuk hari ini ada akan dilalui course 2. Nah, inilah kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk ujian mengemudi. Peserta sedang dipanggil oleh para penguji untuk langsung melakukan ujian mengemudi. Ya, untuk saya itu yang truk besar. Seminar. Inilah suasananya, masing-masing orang ingin mendapatkan SIM mengemudi karena sangat memudahkan untuk mobilisasi di Jepang, terutama bagi orang-orang yang ingin bekerja sebagai supir atau ingin mempunyai kendaraan, karena sangat penting. Ini adalah bangunan untuk pengurusan SIM roda 2 atau Nirin-sa. Ini tempat pengurusan untuk kendaraan roda 2, SIM kendaraan roda 2.